Apa kabar pemirsa, kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Terkait akan berakhirnya masa jabatan Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti pada Juli 2016 mendatang, banyak kalangan yang meminta agar masa tugas Badrodin Haiti diperpanjang. Sejumlah anggota DPR menilai kebijakan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR Sufmi Dasko mengatakan, selama ini kepemimpinan Kepolisian Republik Indonesia di bawah Komando Jenderal Badrodin Haiti dinilai mampu memberikan peningkatan terhadap kinerja kepolisian dalam pemerintahan Jokowi Yusuf Kala. Sufmi Dasko mengatakan kebijakan terkait perpanjangan Badrodin Haiti adalah wewenang Presiden. Pihaknya hanya bisa mengusulkan kepada pemerintah agar benar-benar teliti dalam melakukan kajian sebelum mengambil kebijakan. Kepemimpinan Badrodin juga dinilai telah dapat menunjukkan hubungan baik dengan lembaga lain. Apakah kemudian dasar hukumnya ada, kemudian apakah pernah juga jurisprudensinya ada, dan terlebih lagi juga dilihat dampaknya terhadap institusi tersebut. Nah, kalau hitung-hitungannya aspek politis, ya juga dijelaskan saja kepada masyarakat, kepada DPR dalam ini Komisi 3. Anggota Komisi 3 DPR Masinton Pasaribu mengungkapkan, diperpanjang atau tidaknya masa tugas Badrodin Haiti adalah hak prerogatif Presiden yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk partai politik pendukung pemerintah. Ada urgensi apa sih sehingga harus diperpanjang? Kalau kita lihat umpama apakah regenerasi di tubuh Polri itu mandek? Kan gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang saat ini tidak ada kemandekan dalam proses regenerasi di tubuh Polri. Ada sekian banyak bintang 2 dan bintang 3 yang layak dipromosikan untuk menjadi Kapolri. Habibie dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan, di Indonesia saat ini sangat sedikit orang yang mau menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Oleh karena itu, keteladanan Bribka Seladi, anggota kepolisian Resort Kota Malang, patut menjadi contoh bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Ketua Komisi 3 DPR Bambang Susatyo dan anggota Komisi 3 Taufikul Hadi memberikan penghargaan kepada Bribka Seladi, anggota Polresta Malang atas sikap keteladanannya dalam menjunjung nilai-nilai kejujuran. Dalam acara pemberian penghargaan kepada polisi teladan di Gedung Nusantara 3 DPR baru-baru ini, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, Bribka Seladi telah mengajarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang pentingnya mengutamakan nilai-nilai kejujuran dan kerja keras dalam menjalankan tugas negara untuk melayani masyarakat. Menurut Ade Komarudin, etos kerja seperti ini sangat dibutuhkan dalam setiap melakukan pekerjaan agar dapat tercipta pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini adalah contoh revolusi mental dari Pak Seladi. Tidak mudah, saudara-saudara. Gampang mengucapkan, tetapi tidak mudah untuk menjalankan. Terlalu banyak godaan, baik secara kultural di Republik ini maupun secara struktural, tidak mudah bagi seorang Bribka Seladi. Nah, kami pimpinan Dewan pada hari Kamis yang lalu membaca itu, kemudian kami berinisiatif menelpon Mabes Polri meminta tolong agar yang bersangkutan Bribka Seladi bisa ditarik ke Jakarta untuk memberikan contoh kepada kita semua rakyat Indonesia tentang betapa penting nilai kejujuran di Republik ini sekarang ini. Ade Komarudin menambahkan saat ini di Republik Indonesia nilai-nilai kejujuran sangat mahal di tengah kehidupan yang serba pragmatis. Atas nama DPR RI, Ade Komarudin mengucapkan terima kasih kepada Bribka Seladi yang telah memberikan contoh keteladanan kepada seluruh rakyat Indonesia. Untuk mendukung Bribka Seladi dalam meningkatkan kinerja dan kesejahteraan kehidupannya beserta keluarga, Ketua Komisi 3 Bambang Susatyo akan memberikan gaji pokoknya untuk Bribka Seladi mulai dari bulan ini sampai Desember 2016. Kejujuran sekarang masih cukup mahal. Silakan kepada Ketua Komisi 3, karena kami tentu akan memberikan sebuah tanda terima kasih kepada Bribka
Pak Sladi atas kejujurannya itu. Kemudian Pak Bambang Susatyo, Ketua Komisi 3, akan memberikan gaji pokoknya sampai Desember dari mulai bulan ini untuk mensupport tadi atas mahalnya nilai-nilai kejujuran itu. Hilman Hidayat, Denus, TVR Parlemen melaporkan. Dengan diresmikannya Ruang Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat Sekretariat Jenderal DPR RI diharapkan dapat memberi semangat baru bagi para pegawai dalam meningkatkan kinerja dan prestasinya di bidang pekerjaan masing-masing. Ruangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI telah diresmikan. Ruangan tersebut difasilitasi dengan ruang siswa, ruang dosen, ruang sekretariat, dan ruang makan. Ruangan yang nantinya akan dipergunakan untuk mengadakan diklat bagi pegawai negeri sipil di lingkungan kerja DPR RI diharapkan dapat digunakan dengan maksimal dan bermanfaat bagi terlaksananya program-program peningkatan pendidikan para pegawai. Ditemui usai meresmikan ruangan Pusdiklat, Sekretariat Jenderal DPR RI Winanto Ningtyastiti mengatakan, dengan adanya ruangan Pusdiklat ini diharapkan dapat menjadi awal dari konsistensi peningkatan kualitas para pekerja di lingkungan DPR RI. Ruangan ini bisa digunakan secara optimal, kita tidak perlu lagi bingung cari ruangan-ruangan lain, dan karena itu program-program diklat yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik, tentu dengan konsep-konsep ya, dengan rencana-rencana program kerja yang baik. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan DPR Rahayu Setiawardani mengatakan, peresmian ruang diklat adalah kebutuhan Sekjen DPR RI. Hal tersebut guna memenuhi syarat akreditasi pada Pusdiklat DPR sebagai lembaga kediklatan oleh Lembaga Administrasi Negara. Menurutnya hingga saat ini Pusdiklat DPR belum memenuhi instrumen fisik lembaga diklat. Rahayu berharap ke depannya Pusdiklat DPR memiliki gedung Pusdiklat yang terintegrasi dengan semua sarana dan prasarana yang menjunjung fungsi kediklatan. Setiap pegawai harus meningkatkan kompetensinya dan harus mengikuti diklat paling tidak 80 jam pelajaran atau setara dengan 10 hari diklat. Karena Pusdiklat ini harus diakreditasi sebagai lembaga kediklatan oleh LAN. Nah, untuk itu instrumen-instrumen fisik maupun non-fisik itu harus kita penuhi. Instrumen non-fisik itu antara lain modul, kurikulum, program kerja. Tapi instrumen fisik ini seperti ruang-ruang diklat. Ruang diklat itu tidak hanya ruang kelas saja, tetapi harus ada ruang untuk olahraganya, ruang untuk kelas-kelas, dan ruang dosen dan sebagainya. Jadi itu harus dipenuhi. Panji dan Kris, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.